mendengar suatu makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau. Ya, kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Ya, bernama Maut atau kubur. Ya, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan, dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ini semuanya parabel kiasan. Binatang buasnya, penyakit sampar itu kalau bahasa aslinya sampar itu semacam penyakit TBC, penyakit yang merusak pernapasan. Tapi sampar yang menular pada akhir zaman itu sampar seperti apa yang membunuh? Dengan pedang, dengan kelaparan. Kalau ada pedang berarti ada peperangan. Akibat peperangan ada kelaparan. Akibat kelaparan maka penyakit menular. Kalau penyakit menular di mana-mana, kelaparan, maka manusia seperti binatang buas, saling membunuh, saling berebut, saling menghancurkan. Akibat peperangan itu seperempat penduduk bumi mati dibunuh. Seperti membuat Nabi Daniel tadi. Sejak Jenderal Titus menghancurkan Bait Allah sampai akhir zaman, terus-menerus terjadi peperangan. Saya membaca Wahyu pasal 9. Wahyu pasal 9 ketika sangkakala yang ke-6 ditiup. Ya, ini merupakan warning, peringatan untuk gereja mempelai mempersiapkan diri menghadapi kelahiran anak laki-laki ketiga dan mempersiapkan diri masuk pengungsian padang belantara. Ketika ini terjadi, peperangan ini terjadi. Ayat 13 dibaca. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya dan aku dengar suatu suara keluar dari keempat tanduk misbah emas yang keluar di dari hadapan Allah. keempat tanduk misbah emas yang di hadapan Allah. Misbah emas itu golden altar. Itu bahasa dari misbah dupa. Kalau altar saja itu identik dengan brazen altar atau tusiasterion. Tapi kalau misbah emas ini atau misbah dupa dalam bahasa Greek selalu ditulis tusiasterion tomiamanos. Tomiamanos artinya tempat membakar apa? Aroma, rempah-rempah yang harum. Ya. Jadi ada satu suara, ada setelan-telan doa yang naik ke langit, doanya orang-orang suci. Akibat doanya orang suci, bumi dihantam dengan peperangan. Wujudnya adalah ketika sangkakala memang ditiup. Peperangan tujuannya bukan untuk menghancurkan sidang mempelai yang saat itu kandungannya sudah tua, tapi dimaksudkan untuk menyibukkan dunia ini dengan peperangan yang dahsyat supaya mempelainya ini perlahan-lahan. Seperti ketika Mesir terjadi, disibukkan dengan malapetaka. Ketika Firaun sibuk dengan malapetaka, maka umat pilihan Allah pelan-pelan keluar meninggalkan Mesir. Itu strategi yang Allah terapkan. Sama, ini nanti terjadi. Ya, lanjut dibaca. Dan berkata kepada malaikat ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sumber sangkakala itu. Terus maka dilepaskan keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka yang terlibat perang 20.000 laksa. Satu laksa sama dengan 10.000. Kalau 20.000 laksa berarti 200 juta tentara terlibat peperangan. Perang dunia keberapa? Keempat. Ya, korbannya sepertiga penduduk bumi. Kalau saya membaca selanjutnya itu, bentuk pasukan itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa, ada di situ. Dan perang dunia kelima saat Tuhan datang disebut sebagai perang Armageddon. Amin. Peperangannya pedang-pedang putih yang kedua. Tuhan Yesus Kristus dengan mempelainya dan orang-orang sucinya. Setelah perjamuan kawin anak domba dan pengadilan kursi Kristus, turun ke bumi memukul bumi dengan perang dunia kelima. Saudaraku, semua manusia yang bertanda 666 mati di bumi. Amin. 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 Kenapa 5 kali? Sampai akhir zaman. Kenapa? 5 peperangan besar. Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, mati dengan 5 luka. Bunyi di kepala, kedua di telapak tangan, ketiga di telapak kaki,
Yang keempat, seluruh punggungnya hancur. Yang disebut bilur itu hancur. Sebab cambuk itu memiliki 40 mata duri. Tiap kali cambuk itu dilencurkan, ditarik, sobek punggung itu. Tidak langsung 40 kali, kalau langsung 40 kali menurut adat Romawi harus dihentikan. Imam-imam itu mencambuk sampai 39 kali setelah dihentikan. Paus beberapa saat, diulangi lagi 39, diulangi lagi, sehingga punggung Yesus itu hancur oleh cemeti berduri. Itu yang keempat. Dan yang kelima, lambung. 5 luka yang menghantam Tuhan mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Korban Kristus itu sudah diinjak-injak, dilecehkan oleh manusia. Amin. Itulah sebabnya manusia dipukul dengan 5 peperangan yang dahsyat. Saudara kasih Tuhan, ini nubuatnya Nabi Daniel sampai akhir zaman. Terus terjadi peperangan. Sekarang lanjut dibaca. Ya, lanjut dibaca. Daniel pasal 9 ayat yang ke-27. Perhatikan. Daniel pasal 9 ayat yang ke-27. Tadi baru 69 sahabat. Kemudian Yerusalem diratakan dengan tanah. Setelah Yesus mati di kayu salib, dimulai zaman gereja, peperangan terjadi. Sahabat terakhir, sahabat ke-70 di mana? Belum disebutkan. Nah sekarang sahabat ke-70 dibaca. Daniel pasal 9 ayat 27. Mari perhatikan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat. Raja itu, yang dimaksud raja itu bukan Tuhan Yesus. Raja itu adalah antikris. Dalam 2 Tesalonika, dia ingin disembah sebagai raja, bahkan disembah sebagai Allah, bintang, timur, putra, fajar. Yesaya 14. Yang ingin disembah sebagai Allah, dia di bait Allah. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa atau 7 tahun. Tapi 2 Tesalonika mengatakan antikris belum berani muncul. 1 Yohanes 2 mulai 18 sampai 20 dikatakan rohnya sudah muncul, tapi oknumnya belum berani. Karena Wahyu pasal 10 mengatakan tokoh dari Indonesia, malaikat Garuda, malaikat yang wajahnya seperti matahari, kaki kanannya menginjak laut dan kaki kirinya menginjak bumi, menahan kekuatan dari laut yang akan muncul dari bumi, ditahan. Baru nanti setelah tokoh ini bersama seluruh anggota tubuh mengungsi pada belantara, antikris berani muncul. Kemunculannya bukan 7 tahun tapi 3,5 tahun. Mari dibaca lanjut. Pada pertengahan 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nah, jadi pada pertengahan 7 masa, ini sudah di sini, ini ya, ini, sudah ini ya, ini 7 tahun panen raya sih. Ini 7 tahun masa kelaparan besar, sabat ke-70, ya, ini 1 sabat. 7 tahun sabat 70. Antikris baru muncul pada pertengahan sabat 3,5 tahun setelah masa peraniayaan. Dia muncul. Semua korban-korban persoalan salib ditutup. Tidak boleh bicara tentang salib, tidak boleh bicara tentang korban Yesus, tidak boleh bicara menyembah Yesus. Harus menyembah satu patung. Wahyu 13 tuliskan. Patung yang dibuat oleh nabi palsu. Patung yang memberi hidup, patung yang bisa mendeteksi, patung yang bisa mengetahui keadaan manusia sejagat sembunyi dimanapun. Patung itu harus disembah. Besar kecil tua muda yang tidak menyembah patung dibunuh. Orang Kristen yang mendapatkan kekuatan dari kesaksian firman dan Roh Kudus lewat 2 saksi yang seperti Musa dan Elia, seperti tapi bukan Musa dan Elia. Dia lebih baik mati syahid daripada tercemar penyembahan Kristus. Wahyu 20 mengatakan dia selamat. Dia selamat. Terus kasih Tuhan. Jadi antikris baru muncul di sini pada pertengahan tahun setelah gereja mengungsi padang belantara dipimpin malaikat burung Garuda. 3,5 tahun.
MP3, singkatan dari masa pelatihan pembacaan dan persiapan untuk hierarki. Termasuk dalamnya adalah tokoh yang seperti Musa, tokoh malaikat guru Garuda dipilih dari Indonesia. Nanti sore akan saya terangkan panjang lebar tentang tokoh ini. 3,5 tahun dipersiapkan. Dari sisa waktu yang adalah 13 tahun MP3-nya tokoh itu sejak tahun 2002 sampai pertengahan 2015. Saya yakin sekarang oknum itu sudah ada, sudah lahir, sudah dipersiapkan Tuhan secara khusus. Amin. 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 Saya yakin tokoh itu sudah ada. Sudah. Tapi saudara, kalau sudah yakin, ini kalau sudah punya keyakinan, wah, mungkin saudara berkata, jangan-jangan apa yang dikatakan Romo itu saya. Saudara tidak usah cerita pada siapa. Kalau tidak mau, yang diceritakan Romo tentang malaikat Garuda itu sesungguhnya saya. Perkataan Romo itu tepat, itu saya. Di Jogja ada yang mengklaim seperti itu. Pendeta yang mengklaim, dia tokoh itu. Ya, tapi sayang sekali kondisinya sekarang badannya kurang sehat. Berarti dia bukan tokoh itu, karena tokoh itu kuat, gagah, pelangi di atas kepala. Dan masih banyak kriteria lainnya. Saudara pengen tahu kriterianya? Andai kata sudah merasa yakin itu diri saudara, tidak usah mengekskuz diri. Karena nanti diterkam Lucifer. Pasti Lucifer benci sama saudara setengah mati. Dan pasti dihancurkan prematur nanti. Lahir sebelum apa? Berkembang nanti. Kalau memang saya yakin salah satu tokoh itu atau salah satu dari guru Indonesia, diam saja. Yang penting tunjukkan pekerjaan yang nyata. Bahwa saudara mencintai Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Amin. Bahwa saudara adalah orang yang dipilih Tuhan. Tunjukkan dalam perbuatan nyata, dalam kasih yang nyata, dalam pelayanan yang nyata. Tidak usah banyak ngomong. Tuhan Yesus sendiri tidak banyak ngomong. Waktu orang bertanya, benarkah kamu Mesias itu? Kami semua bingung ini, kata orang Israel. Apakah kamu Mesias itu? Tuhan Yesus berkata sama orang Farisi, dari pekerjaannya kamu bisa berubah. Amin. Yohanes Pembaptis pun bingung dari dalam penjara. Suruhan murid-muridnya bertanya, tanyakan, apakah dia Mesias itu? Ataukah aku harus menanti yang lain? Muridnya bertanya. Nabi Yohanes menyuruh bertanya, apakah engkau Mesias itu? Ataukah dia harus menunggu yang lain? Apa jawab Yesus? Katakan, orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, Injil kerajaan diberitakan oleh seluruh bangsa. Jawaban Tuhan diplomatis. Dia tidak mengatakan, oh iya, saya Mesias itu. Kenalkan. Saudara nanti jangan berkata, oh iya, saya malaikat burung Garuda itu. Mari kenalkan. Nama saya Stefanus Lukas Cardius Claudius. Pakainya pakai Agustus. Masuk Paulus Agustus Tiberius. Gak usah. Gak usah. Karena antikris, itu sangat mengintai. Lahirnya tokoh-tokoh itu diminta untuk dihancurkan sebelum tokoh itu meremukkan kepala setan. Amin. Jadi kita harus hati-hati. Tidak usah kita sombong-sombong. Jangan komplain. Saya yang menerima pernyataan Allah itu. Saya senang, saya menunggu. Kalau tokoh itu ada di antara saudara, suatu saat sudah ditahbis. Kalau nama Yesus sudah menjadi saksinya, saya siap mengabdi kepada saudara. Amin. Kalau saya serahkan semua milik saya untuk pelayananmu. Saya siap membawakan tas kresekmu yang berisi sandal jepit kan, atau isi ikan kedua. Saya siap membawakan sudah. Saya ingat betul waktu dulu saya pelayanan di Medan, ya mau pulang ke Jakarta, ke mana namanya, ke Surabaya. Diantarkan Bapak Ketua di Medan, Pak Teddy Pardu, sampai di bandara. Kebetulan kami satu pesawat. Ya, tataan itu tas yang tertinggal di ruang VIP. Pak Ketua itu berkata, apa yang tertinggal? Ada barangnya tante yang tertinggal di sana. Oh baik, ambil saja, ambil. Ini sudah mau take off pesawat. Oh tenang saja, dipanggil tuh. Tunggu dulu ya. Ini ada barang yang guru saya tertinggal di sana. Stop dulu, jangan take off dulu. Pesawat itu mandut sudah sama Pak Ketua itu. Heran, dia orang berpengaruh sudah lari saja tas kreseknya. Gak tahu isinya apa pun.
Apa sandal jepit apa aku nggak tahu. Sampai di pesawat. Baru oh silakan. Dia mundur, pesawat mulai pelan-pelan take. Saya janji kalau tokoh itu muncul di tengah saudara, saya siap mengabdi untuk kemuliaan Tuhan. Saya siap melayani saudara. Saya siap mengikuti saudara kemanapun saudara pergi. Amin. Amin. Saya berjanji, harta saya persembahkan untuk saudara. Bukan untuk saudara pribadi, tapi untuk membangun tubuh Kristus. Saudara layan. Kalau memang saudara harus menunjukkan kuasa yang menyertai pelayanan yang arah tepat. Kesatuan dan membangun tubuh Kristus itu. Bisa katakan sekali lagi, kita tidak usah bersombong mengatakan itu saya, itu si A, itu si B. Kalau memang Anda yakin, tunjukkan dalam sikap dan perbuatan nyata membangun kesatuan yang sempurna. Amin. Anti perseteruan. Hancurkan tembok permusuhan. Hargai sesamamu. Tidak usah membicarakan pendapat orang yang lemah. Amin. Amin. Seperti Rasul Paulus tadi. Baru saudara tokoh pemersatu. Nah saudaraku, jadi antikris tidak akan muncul. Dia muncul setelah pertengahan Sabat yang terakhir. Mari dibaca lanjutkan. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menggantikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan. Yang membinasakan. Jadi itu di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan, ya, yang telah ditetapkan menimpa pembinasa itu. Siapa yang membinasakan? Pembinasa keji itu antikris. Lamanya cuma 3,5 tahun, ya, bukan 7 tahun. Kiprahnya 7 tahun, rohnya sudah muncul, tapi dia bekerja setelah mempelai Tuhan diusir kepada belantara, ya. Sebelum mempelai diungsikan, dia tidak berani muncul. Kalau sudah membaca dalam 2 Tesalonika, ya, mari kita baca ayat 1, 2 Tesalonika pasal 1, 2 ayat yang besar. Mari. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan terhiburnya kita dengan Dia, dan terhiburnya kita sebagai tubuh Kristus dengan Dia sebagai kepala gereja. Saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kamu, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang-orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Jadi sebelum hari Tuhan, sebelum Tuhan datang, itu akan dinyatakan murtad. Murtad itu artinya masa antikris itu akan terjadi dulu. Jadi kalau belum ada masa antikris, tanda 66 belum diberikan pada semua orang, surah mengatakan Tuhan akan datang di puncak. Ya saudara harus hati-hati. Masa antikris itu akan terjadi dulu. Si murtad, si pembinasa keji itu muncul dulu. Ya, manusia durhaka yang harus binasa itu muncul dulu, yaitu ayat 4, ya, yaitu lawan yang meninggikan diri terus segala yang disebut, ya, terus atau yang disembah-sembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi Rasul Paulus dalam 14 suratnya itu sudah menulis tentang masa antikris itu, tapi tersinggung berulang kali telah menyatakan kepada kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Seperti 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 20. Roh-roh antikris itu sekarang sudah bekerja, kata Rasul Yohanes, tetapi antikrisnya belum. Nanti masih munculnya, ya, pada pertengahan Sabat yang terakhir. Ya, sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga baru akan menyerah diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, kalau yang menahankannya itu sudah disingkirkan pada waktu itulah, si durhaka baru aku menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan musnahkannya kalau ia datang. Jadi kalau yang menahan itu ayat pasal 10, malaikat yang kuat, yang gagah, yang di tangannya gulungan kitab itu terbuka,
kaki kanannya menginjak laut, kaki kirinya menginjak bumi. Kenapa? Wahyu 13 menuliskan ayat 1 sampai ayat terakhir, laut itu munculnya the beast, binatang antikris. Sedangkan bumi itu tempat munculnya nabi palsu. Masih ditahan, menjat oleh kuasa salib. Amin. Oleh kuasa salib diinjak oleh mempelainya. Tapi ketika mempelainya itu sikat kepada belakang, sudah tidak bisa ditahan. Antikris sudah langsung muncul. Cita-citanya selamanya untuk menyatukan dunia terwujud. Ya, cita-citanya untuk menyatukan dunia terwujud. Cita-cita itu tertuang dalam great seal. Kebetulan, bukan kebetulan, tidak tahu. Kalau saudara melihat stempel agung negara apa? Negara apa? Amerika. Dalam great seal yang ada gambar piramidnya. Kalau sama melihat uang dolar, $1 yang sejak dulu tidak pernah berubah ini. Yang ratusan dolar berubah berkali-kali, tapi yang $1 tidak pernah berubah. Di situ ada gambar piramid Kutus. Piramid Kutus itu 13 tingkat. Sebelahnya ada gambar burung Raja Wali, ya, membawa daun zaitun dan buah zaitun masing-masing. Jumlah ada dari 13. Kenapa? 13 itu anggota nurani. Israel masih beranggapan bahwa suku-suku Israel itu 13. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulun, Gad, Aser, dan Naftali. Yusuf diganti dengan Efraim. Dan ya tetap masuk. Kemudian ditambah Benyamin dan Manasye. Jadi mereka beranggapan 13. Tokoh nurani, tokoh Bible, bahkan yang mendeklarasikan kemerdekaan Amerika tahun 1776, tidak salah, 4 Juli 1776. Itu adalah saudaraku dari golongan Kabbalah. Luar biasa, mereka itu cemerlang dasar sekali. Mesin pembunuh perang. Di sana dalam stempel agung itu tertulis Anglik Koptis, yang artinya konspirasi kita. Bawahnya Novus Urgo Seclorum. Konspirasi kita membangun tata dunia baru. Amin. Ya, dalam cap burung Raja Wali, ya, sebagai lambang negara USA tertulis pluribus unum, satu pemerintahan dunia, unity of the world. Apakah itu kebetulan? Nanti itu akan terwujud pada masa antikris. Satu pemerintahan dunia sudah. Iblis mendelegasikan, memberikan mandat pemerintahan kepada antikris. Antikris menguasai seluruh jagat. Semua yang ada sekarang itu mengarah untuk persiapan ke sana. Tapi manusia tidak sadar. Oleh sebab itu kalau kita menguasai Iptek tanpa Iptak itu iman dan ketakwaan pada Yesus, maka Iptek itu akan menyesatkan manusia. Amin. Kalau orang itu memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi otaknya ditaklukkan pada Kristus seperti 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima, maka apa yang menjadi keputusannya adalah keputusan Roh Kudus. Luar biasa. Manusia rohani yang diberkati sekali. Nah, saudaraku, kembali kepada keterangan gambar dari 70 sahabat Daniel tadi. Ya, kembali kepada keterangan gambar 70 sahabat Daniel tadi. Ya, keterangan gambar. Mari lanjut. Nah, A dalam gambar tadi ada A. Kalau A 7 sahabat ditambah 62 sahabat, 69 sahabat. 69 sahabat kali 7 tahun, 1 sahabat 7 tahun, berarti 483 tahun. Tahun 457 yang 5, yang pertengahan 457 sebelum Masehi, Yerusalem mulai dibangun sampai dengan datangnya seorang raja yang dirapi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, berarti 457,5 ditambah 69
Ya 69 sahabat. 69 kali 7 483. Yesus diurapi 483 dikurangi 457. 483 ini hasil dari 7 sahabat ditambah apa namanya, maaf, bukan ini ya, ini 7 sahabat ditambah 62 sahabat, 69 sahabat. 69 sahabat kalau dijadikan tahun adalah 483 tahun. Jadi 69 sahabat ya kali 7 masa adalah 483 tahun. Yesus diurapi tahun 483 dikurangi 457, dimulainya pembangunan Yerusalem oleh Ezra dan Nehemia. Ya, tahun 458 ya, Nehemia sudah mengadakan penelitian ke Yerusalem. Genap 1 tahun kembali lagi menghadap raja, kemudian membawa peralatan 457, pembangunan baru dimulai. Mulai dari pagar temboknya sampai kotanya bersama Nabi Ezra. 483 dikurangi 457 berarti 26 tahun. Ya, Yesus mulai melayani sampai dan mati di kayu salib 3,5 tahun. Jadi dia dikurangi tahun 26 Masehi, ya, ditambah 3,5 tahun pelayanannya, 26 tambah 3,5 jadi 29,5 tahun Yesus mati. Tahun 29 pertengahan, saya tulis 29,5 karena pertengahan, karena 29 dan tahun 30 mati, bangkit, naik ke surga. Dimulailah zaman gereja. Ini dari perhitungan 70 sahabatnya dari ditemukan angka 26, 483 ini 69 sahabat gitu. 69 kali 7, satu sahabat itu 7 tahun. Jadi kalau 7 sahabat ditambah 62 sahabat sampai kedatangan seorang yang diurapi seorang raja, itu ada 7 sahabat tambah 62 sahabat, 69 sahabat, dijadikan tahun 483. Jadi Yerusalem mulai dibangun 457 sebelum Masehi. Tahun sebelum Masehi itu kan mundur. Berarti sampai seorang yang diurapi seorang raja itu ya 483 dikurangi 457. Nih 483 kurangi 457, 26 tahun. Ini pertengahan ya, tahun 26. Tahun 26 itu Tuhan Yesus mulai di Lukas pasal 3 ayat 23. Umurnya kira-kira 30 tahun. Saat Tiberius sebagai kaisar Romawi memerintah pada tahun yang ke-15 di pemerintahan. Dia mulai merintah tahun 11. Jadi sama tahun 26. Sahabat Daniel juga muncul tahun 26. Dia mulai ya, Yesus mulai diurapi 3,5 tahun kemudian mati disalib, bangkit naik ke surga, Roh Kudus curahkan, dimulai zaman gereja atau zaman Roh Kudus selamanya menurut nubuat Kejadian dan Kitab Keluaran atau Tabernakel. Berapa? Zaman Roh Kudus 2000 tahun. Lanjut jadi zaman gereja atau zaman Roh Kudus adalah 2000 tahun. Dimulai dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus kurang lebih pertengahan tahun 29 Masehi ya. Nih, ayatnya Keluaran 26 nubuatnya tentang tabernakel, Keluaran pasal 27 halaman dan kemah suci ya. Mas saudaraku, sebelum sabat terakhir digenapi terjadi 7 tahun masa panen raya di Padesa. Ini buatnya Yusuf ketika mengungkap rahasia mimpinya Fir'aun, akan terjadi 7 tahun masa panen raya dan 7 tahun masa kelimpahan. 7 tahun kelimpahan atau panen raya diakhiri 7 tahun masa kelaparan besar. 7 tahun masa kelaparan besar itu adalah 7 tahun kegenapan kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 9. Disebut 7 tahun saat pembangunan Kristus seutuhnya. 7 tahun masa kelaparan besar. Kejadian 49. Daniel pasal 7 ayat 23 sampai 27. Satu masa ditambah 2 masa tambah setengah masa. Daniel 12 ayat 1. Amos pasal 8. Setelah Tuhan Yesus datang masuk kerajaan 7 tahun damai. Ini ayatnya. Ya. Jadi zaman gereja kembali 12,9,5 tahun ditambah 2000 tahun. 2000 tahun zaman gereja itu jauh lebih. 2029,5. Datangan Tuhan Yesus yang kedua.
Menurut Daniel, kembali ke gambar tadi. Sudah berapa bukti dari kitab suci? Amin. 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 Bukan otak saya. Ini Alkitab yang diteliti. Amin. 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 Sekali lagi saya ini sama dengan saudara. Kita sama-sama hamba Tuhan. Siapapun bisa dipakai Tuhan, asalkan memperoleh tirai. Saya katakan, saya bersyukur sekali. Saya belajar teologi yang kepada seorang guru yang luar biasa dipakai Tuhan. Sekarang sudah almarhum, sudah mungkin tahu nama itu, Bapak Pendeta Ishak Leo Lady Santoso. Saya diajar secara khusus bagaimana sembahyang 1 hari 6 jam sampai 8 jam. Lutut ini sampai elek, kecap ireng ngapal. Wah, kalau sudah beliau sembahyang, jangan ada yang enggak. Seringkali Tante Ishak datang ke ruang sembahyang, ruang kaca ini dengan cucunya. Opa ini. Orang sembahyang tak ada yang diganggu. Darah Yesus keluar kamu. Beliau pakai Tuhan luar biasa sebagai seorang hamba Tuhan, penginjil. Beliau tidak mahir dengan pengajaran, tapi sebagai penginjil, beliau penginjil yang handal. Setiap pagi orang antri untuk disembuhkan. Anaknya saudara-saudara kita orang Muslim haji datang sakit itu kencing banget, tidak bisa kencing 3 hari. Wah, ini saya lagi dihukumin. Masih umur 2 tahun dipegang perutnya. Nah, kencing ya. Terang tidak bagus, tidak kencing itu kencing, air kencing. Oh, nangis teriak, kelotak, keluar batu itu sebesar kedelai-kedelai. Dia langsung kencing. Habis itu anak itu sembuh, Pak Haji busuknya bawa beras banyak sekali. Terus 10 hari di sini. Udah pakai Tuhan luar biasa untuk kesembuhan. Dari beliau saya memetik satu pelajaran yang luar biasa. Yaitu bagaimana mengasihi Tuhan dengan menyembah, berdoa, berpuasa. Sebelum saya berangkat ke Jogja, saya disuruh naik ke lantai 5 suruh berdoa. 7 hari 7 malam tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Saya berangkat ke Jogja, di Jogja sudah ada GPPS. Saya lapor lagi. Oh, di Jogja sudah ada GPPS. Paulus, saya disuruh menyampaikan firman Tuhan kepada kamu. Saya tidak berbicara tentang organisasi. Kamu mau pakai organisasi apa saja silahkan. Yang penting Roh menyuruh kamu ke Jogja. Tahu? Terima kasih. Jangan tanya lagi. Kalau kamar mandinya kosong, airnya mati, saya naik ke lantai 5 itu tindikan, listrik mati, sistemnya begitu marah beliau. Setan ini mengganggu terus, nyangkut bah dipecah konsentrasinya. Bisa tidak kamu? Marahin langsung. CCTV-nya kan banyak 5 lantai. Dari beliau saya dapat pengajar mungkin diteruskan dengan pengajaran mempelai lewat almarhum Bapak Pendeta itu. Dipadu antara pengajaran mempelai dengan tamu. Saya belajar tabernakel milik Bapak Pendeta Hanstad. Maka lengkap. Saya berkumpul, saya berdoa, saya berkuasa, saya menyembah Tuhan, saya mengasihi. Saudara juga bisa dipakai. Amin. Amin. Apa saya katakan tadi firman atau pendapat akal saya? Firman atau akal saya? Loh kok matematikanya seperti ini? Bukan matematika, tapi ini hitungan secara numerik ini yang memang harus dilakukan. Karena Alkitab itu sekali lagi bahasa aslinya wahyu itu apokalipsis, rahasia yang terselubung. Aku menyatakan kepadamu satu rahasia, katanya Rasul Paulus cuma berulang kali. Kita tidak mati semuanya, melainkan kita akan diubahkan sesaat setelah sangkakala terakhir ditiup. Yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Dalam Roma pasal 11 ayat 20, Rasul Paulus bilang, aku menyatakan rahasia ini kepadamu, bahwa setelah jumlah bilangan bangsa kafir yang masuk hierarki tubuh Kristus genap, amin, maka saatnya Israel dilawan Tuhan. Menurut Injil dia adalah seteru Allah, tetapi karena Abraham, maka dia menjadi kekasihnya Allah. Janji Allah kepada Abraham,
Israel akan dicatat. Itu Roma pasal 9. Aku menyatakan rahasia. Amin. Amin. Kalau Alkitab tidak dituliskan sedemikian, setiap orang bisa membaca, pencuri bisa membaca, penyambut bisa membaca, pencuri bilang, saya tahu kedatangan Tuhan tahu sekian, sekarang kita hebatkan, habiskanlah, makan, minum, mabuk, koyak-koyak. Tahun 29 kita bertobat. Ya kalau masih bisa hidup sampai tahun 29, jangan mencuri, tembak, dor, mati. Selamat enggak? Tidak. Tidak. Kita harus menjaga, kita harus masuk. Sekarang kalau kita tahu, bukan untuk kita menjadi gila-gilaan atau untuk menjadi jahat. Justru karena kita tahu, kita harus semakin hati-hati. 17 tahun 6 bulan sampai pertengahan tahun 2029. Kalau satu hari itu sama dengan 1 tahun, itu 17 tahun 6 bulan kita akan menjadi mempelai Tuhan. Masuk perjamuan malam kami. Kalau satu hari 24 jam adalah 1000 tahun, berarti 17 tahun 6 bulan itu berapa menit? 25 menit. Berarti sedikit. Orang mau jadi mandat kurang 25 menit. Amin. Masih mikirkan sebabnya di mana? Sebab itu apa? Alas kaki sadar. Rambutnya masih kacau, wajahnya masih penuh dengan angus. Jelagai kurang setengah jam nggak sampai mau jadi mantan, harusnya sudah duduk diam. Esther itu kurang 1 tahun sudah dipersiapkan di satu tempat di kota benteng susah. Bulan-bulan pertama kulitnya harus kuning lapisan mulus, berendam dengan rempah-rempah terus. Kemudian semester kedua dia harus menggunakan parfum supaya seluruh tubuhnya beraroma dan harum. Jadi saudara pulang harus cepat berendam. Amin. Bukan itu yang dimaksudkan. Amin. Ya, supaya seluruh raga kita kulit menyangkut indera peraba perasaan kita ini dikuduskan. Amin. Amin. Supaya aroma kehidupan kita ini dikuduskan. Pikiran perasaan kita, hati kita dikuduskan. Tanpa kekudusan kita tidak akan memandang Allah. Amin. Tidak akan memandang Allah. Haleluya. Bukan kekudusan secara jasmani. Haleluya. Nah, saudara, jadi di panen raya. Di sini nanti panen raya itu terjadi pada pertengahan tahun 2015. Saudara baca saudara. Yang Jurnal Ekonomi Indonesia. Seminar-seminar yang diadakan para pakar perbankan di Indonesia mengatakan tahun 2015 nanti Indonesia akan di Amerika. Amin. Amin. Tidak main-main karena memang Indonesia. Kenapa Indonesia? Indonesia nanti hamba Tuhan yang rekrut masuk ke satu tubuh, masuk di dalam kondisinya seperti Yesus pada zaman Fir'aun. Presiden RI tahun 2014 nanti juga seorang presiden yang betul-betul dipakai oleh Allah luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Bukan revolusi fisik, bukan revolusi berdarah, tapi negara ini negara Pancasila akan ditata sedemikian. Saling menghargai dan menghormati antar agama akan terjadi. Korupsi akan ditindak. Staf. Ketua KPK yang sekarang terpilih, tokoh yang muda yang tidak masuk buku sama sekali, tapi dia terpilih. Apa kata para tokoh paranormal? Ini campur tangan Allah. Amin. Campur tangan Allah yang luar biasa. Ini baru KPK, nanti presidennya. Saya sudah ngantongi 5 kriteria. Ya, ada beberapa calon yang menanyakan, Romo, kira-kira saya ikut maju pertarungan itu bisa jadi tidak? Saya katakan ini 5 kriteria. Jadi atau tidak? Itu wahyu Allah. Jabatan itu wahyu Allah. Anugerah Tuhan. Jadi seiring presidennya nanti, ya, seorang presiden yang rohani Pak, Sinatrio Pinandito bahasa Jawa. Kesatria itu artinya berbudi luhur,
tokoh berbudi luhur, berwawasan luhur, visioner, bukan tokoh yang picik, bukan fanatik buta. Pinandito itu rohani, artinya dia nanti menaungi semua agama yang ada di Indonesia, sehingga saudara nanti tidak usah takut dikira FBI, ya, tidak usah takut. FBI itu memang luar biasa, Federal Bureau Investigation. Bukan FBI itu dari Amerika, ada di Indonesia apa lupa saya tidak tahu namanya. Saudara lihat sendiri saja. Nanti akan terjadi revolusi agama yang memungkinkan Kristen kudus itu. Bahkan Fir'aun penguasa akan menurut nasihatnya Yusuf. Yusuf itu pemeluk pengajaran kesempurnaan. Amin. Pengajaran kesempurnaan, pengajaran hitam. Kita wahyu, amin. Kalau Fir'aun mau terima nasihatnya Yusuf yang adalah hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus, hamba Tuhan yang berhikmat, bermakrifat. Kita Kejadian 4:1 mengatakan, mana ada seorang yang penuh roh seperti kamu, diskening tajam, bahasa Jawa diskening itu bahasa Inggris, bahasa Jawanya waskito. Waskito itu ngerti saat burungnya. Seorang hamba Tuhan yang seperti itu. Oleh sebab itu kamu harus menjadi manajer panen raya di Mesir. Amin. Saudara dipilih Tuhan Mas Bira. Amin. Kita sudah dekat. Kalau sudah mendengarkan pengajaran, pelayanan penyucian, arahnya kemana? Bagaimana caranya mewujudkan organisme tubuh Kristus? Apa dengan disucikan mendadak tubuh Kristus terwujud? Perlu ada tokoh, perlu ada hamba Tuhan yang direkrut, perlu menyatukan potensi. Amin. Potensi dalam roh harus satu, baik itu rasul, baik itu nabiya, para penginjil, para gembala sidang, guru-guru Injil, para penatua, imam-imam, pembuat mujizat dan penyembuh, orang-orang yang berbahasa roh dengan 9 karunia roh, dengan karunia hikmat, makrifat, karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan. Amin. Karena membuat berbahasa roh, ya, menimbang roh, menerjemahkan bahasa roh, 9 karunia roh itu harus diaplikasikan. Gak bisa tubuh Kristus terwujud hanya oleh satu pengajaran. Oh, tubuh Kristus nanti hanya terwujud lewat pelayanannya Romo Paulus, lewat berita-berita wahyu. Oh, kosong. Berita-berita wahyu tanpa saudara tidak ada artinya. Amin. Diperlukan pengajaran yang lain menopang, diperlukan pengajaran yang lain seperti sistem ini. Kita harus sama-sama bahu-bahu. Suatu persiapkan diri saudara. Saudara setelah ini. Supaya nanti saya tunjukkan apa betul Indonesia itu begini. Caranya menjadi pilih Allah bagaimana, kriterianya bagaimana. Siapkan diri saudara. Kita ketemu sore nanti pukul 17. Amin.